Diperkirakan akan terjadi gelombang tsunami setinggi 20 meter di sekitar selatan Pulau Jawa. Ini bakal gue bahas faktanya. Sebenarnya data ini berasal dari ilmuwan ITB, bukan dari BMKG. Ilmuwan ITB mengatakan statement ini bukanlah statement asal-asalan, di mana datanya itu telah diambil selama 5 tahun dan datanya ini diambil dari BMKG, di mana data gempa-gempa terjadi di Indonesia. Ilmuwan ITB mengatakan berdasarkan risetnya sebenarnya siklus gempa dan siklus tsunami itu telah terjadi selama 400, 500, dan 600 tahun sekali. Dan riset ini mengatakan nantinya akan terjadi gempa sebesar 8,9 magnitudo hingga 9,1 magnitudo yang menyebabkan gelombang tsunami setinggi 20 meter. Penelitian ini sendiri sudah dijurnalkan sehingga kita bisa bilang ini adalah suatu peringatan dini yang bisa kita percayai. Menanggapi ini, BMKG sendiri mengatakan terima kasih sudah memberikan peringatan dini, tapi jangan terlalu panik dulu. Nah, kalau kalian penasaran dari lokasi yang paling berdampak dari gelombang tsunami ini, udah gue upload di Instagram gue, jadi silahkan dicek. Ini gue bakal bagi tips buat kalian bagaimana caranya bertahan hidup kalau terjadi gelombang tsunami. Kalau kalian berada di tengah kapal ketika gelombang tsunami terjadi, jangan pergi ke pantai tapi ke arah tengah laut, karena gelombang di tengah laut lebih rendah. Kalau berada di daratan, langsung hindari bibir pantai dan pergi ke daratan tinggi dan cari pohon kalau nggak tiang listrik yang tinggi untuk dipanjat. Di sini juga bisa panjat tower air, pohon kelapa, atau bahkan kubah masjid ya. Nah, setelah gelombang pertama lewat, biasanya tsunami itu terjadi nggak satu kali gelombang dong, tapi bisa 2 atau 3 kali. Jadi ini disarankan untuk tetap diam di tempat dan cari tempat yang lebih tinggi gitu. Jangan pergi kemana-mana karena gelombang lanjutan akan menyusul. Dan ingat, biasanya gelombang kedua jauh lebih besar. Disarankan juga jangan evakuasi menggunakan kendaraan bermobil karena biasanya itu bakal macet dan susah bergerak. Dan kalau kalian terjebak di dalam mobil, kalian nggak bisa buka pintu mobil soalnya ada tekanan air, dan nggak bisa buka jendela soal itu bakal buat air masuk ke dalam mobil dan tenggelamin mobil itu. Kalau gelombang sudah selesai, carilah benda yang mengapung untuk bertahan. Ini adalah tanda-tanda alam sebelum gelombang tsunami terjadi, jadi silakan disimak ya. Yang pertama, kalau kalian berada di bibir pantai, kalian akan melihat kalau tiba-tiba air di laut itu surutnya kenceng banget, kayak kebuang gitu aja loh. Yang kedua, ada suara desisan dan suara gemuruh air laut yang kenceng banget karena air laut ini menghantam air menuju ke daratan. Yang ketiga, gerak-gerik hewan alam itu aneh banget. Biasanya hewan yang bisa terlihat jelas itu adalah burung, karena burung ini terbang dan dia itu pindah-pindah dari satu pulau ke pulau lainnya karena mereka ini merasakan ada suara getaran dari ombak tsunami yang besar itu. Yang keempat, dan udah pasti kalian rasakan, adalah adanya gempa susulan setelah adanya gempa besar ya. Kalian harus waspada, itu bakal ada tanda-tanda menjadi tsunami. Dan yang terakhir, sebelum terjadinya tsunami, biasanya keadaan sekitar di bibir pantai itu menjadi mendung, jadi awan-awan itu menjadi gelap. Nah, kalau kalian udah melihat tanda-tanda seperti ini, jangan ragu lagi untuk mengevakuasi diri kalian karena keadaan tsunami itu kejadiannya super cepet banget.